Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Susanti dengan NIM 241186206125. Di sini saya menyelesaikan UTS dengan mata kuliah belajar dan pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Abduludin SPDI MPDI. Di sini saya akan membahas 3 materi. Materi yang pertama yaitu pengertian dan ciri-ciri belajar dan pembelajaran. Yang pertama, pengertian belajar. Belajar adalah suatu proses perubahan perilaku atau kemampuan seseorang yang relatif permanen sebagai dari hasil pengalaman, latihan ataupun interaksi individu itu dengan lingkungannya. Dengan kata lain, belajar itu adalah suatu proses seseorang individu dari yang tidak tahu menjadi tahu. Adapun ciri-ciri dari belajar, yaitu adanya perubahan, misalnya seorang individu yang tidak pintar menjadi pintar dan mengetahui hal yang baru. Perubahan yang positif dan aktif, mempunyai tujuan, pengalaman sendiri, dan lain-lain. Yang kedua, pengertian dari pembelajaran. Pembelajaran adalah suatu proses interaksi antara seorang pendidik atau guru dengan peserta didik dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar yang bertujuan untuk membantu peserta didik memperoleh ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Adapun ciri-ciri pembelajaran yaitu meliputi adanya tujuan yang jelas, rencana yang terstruktur, dan keterlibatan aktif peserta didik dalam proses belajar. Materi yang kedua yaitu saya membahas jelaskan tujuan dan prinsip belajar dan pembelajaran. Tujuan belajar adalah untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap baru yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir, memecahkan masalah, dan beradaptasi dalam kehidupan sehari-hari. Adapun prinsip dari belajar merupakan landasan dan panduan penting dalam proses pembelajaran yang menekankan pada partisipasi aktif, motivasi, perhatian, dan keterlibatan langsung siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah hasil akhir yang diharapkan dicapai oleh peserta didik dalam proses belajar mengajar. Adapun prinsip pembelajaran adalah pedoman atau aturan yang dapat digunakan untuk merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi proses belajar mengajar. Materi yang ketiga yaitu jelaskan pengertian teori belajar behavioristik dan teori belajar konstruktivistik serta perbedaan, contoh implementasi dalam pembelajaran, dan berikan referensi bacaan. Pengertian teori behavioristik adalah teori yang membahas perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Teori ini berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang terpengaruh terhadap arah perkembangan teori dan praktik pendidikan dan pembelajaran yang dikenal sebagai aliran behavioristik. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Teori behavioristik dengan model hubungan stimulus-responnya mendudukkan orang yang belajar sebagai individu yang pasif. Respon atau perilaku tertentu dengan menggunakan metode pelatihan atau pembiasaan semata. Munculnya perilaku akan semakin kuat apabila diberi penguatan seperti memberikan hadiah, pujian, serta penghargaan, dan akan menghilang apabila dikenai dengan hukuman. Pengertian teori konstruktivistik adalah teori yang membangun, yaitu upaya membangun tata susunan hidup yang berbudaya modern. Konstruktivistik merupakan landasan filosofi pembelajaran kontekstual yang yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas dan tidak sekonyong-konyong. Pengetahuan bukanlah seperangkat fakta-fakta, konsep, atau kaidah yang siap untuk diambil dan diingat. Manusia harus mengkonstruksi pengetahuan itu dan memberikan makna melalui pengalaman nyata.
Di sini dapat kita lihat perbedaan dari dua teori belajar tersebut, yaitu teori behavioristik menganggap belajar sebagai perubahan perilaku yang dapat diamati dan dipengaruhi oleh stimulus dan respon. Sedangkan teori konstruktivistik melihat belajar sebagai proses aktif di mana siswa membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman dan interaksi sosial. Contoh penerapan kedua teori belajar tersebut dalam implementasi pembelajaran. Teori behavioristik bisa diterapkan dengan memberikan hukuman, penghargaan, hadiah untuk membentuk perilaku tertentu. Sedangkan teori konstruktivistik bisa diterapkan melalui kegiatan seperti diskusi kelompok, proyek berbasis masalah, dan lain-lain. Referensi bacaan saya dari buku tentang teori-teori belajar dan pembelajaran yang disusun oleh Dr. Gusnarib Wahab MPD dan Rosnawati SPD MPD.